Selamat hari Minggu untuk Jemaat City Blessing Palembang. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk yang di tempat ini saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kami mau menerima kuasa yang daripada Engkau, Tuhan. Tuhan, ini kami, Tuhan. Kami siap, Bapa. Kami rindu Engkau, Tuhan. Kami rindukan Engkau, Roh Kudus. Terima kasih.
Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Bapak, kami mau mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri. Kalau kami semua pada saat ini boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan, di dalam tempat Engkau Allah, memanggil kami bersekutu sebagai satu jemaat yang besar ya Tuhan. Mengucap syukur buat kesempatan, kesehatan yang Tuhan telah berikan. Kami boleh berkumpul saat ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Allah hadir di tempat ini. Mari Engkau menguasai hati kami, Engkau menjamah kami, Engkau memenuhi tempat ini ya Tuhan. Kau menyatakan kuasa, Kau menyatakan mukjizat-Mu, Kau menyatakan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Agar kami menjadi sadar, agar kami menjadi kuat, agar kami menjadi sembuh dari segala sakit kami Tuhan. Agar kami Tuhan boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan. Haleluya, luar biasa ya hari ini ya. Bapak Ibu semuanya kami persilakan untuk boleh duduk. Luar biasa ya hari ini ya, siapa saudara yang diberkati Tuhan ya, dengan pujian dan penyembahannya. Saya percaya hati yang rindu untuk dipuaskan oleh Tuhan, itu membawa kita tuh untuk boleh menikmati setiap waktu, kalau kita ada kesempatan ya, untuk menyembah dan mencari wajah Tuhan. Amin. Saya mau menyapa dulu seluruh jemaat yang ada di dalam ruangan, dan juga semua saudara-saudara yang menyaksikan beribadah bersama kita melalui media internet, di rumah atau di manapun berada. Kiranya kasih Tuhan semuanya melanda kita, dan kita boleh merasakan kasih Tuhan itu dimanapun kita berada. Hati kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya informasikan kalau kemarin hari apa ya, beberapa hari yang lalu saya ditugaskan untuk menggantikan Pastor Jeffrey. Karena gembala kita tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit. Tapi puji Tuhan hari Sabtu kemarin siang-siang beliau sudah boleh pulang ke rumah dari Siloam ya. Jadi saat ini Pastor Jeffrey beribadah bersama-sama dengan kita di rumah bersama dengan anak-anaknya. Kita percaya, kita terus doakan supaya gembala kita boleh terus sehat. Amin. Terus sehat, dikuatkan, dan rohnya tetap menyala-nyala untuk melayani jemaat Tuhan yang besar dan juga melayani Tuhan. Amin ya. Amin. Bulan ini ya, bulan September kita punya tema itu tentang lawatan Tuhan. Kalau kita ingat, kalau Bapak Ibu ingat, di minggu pertama kita bahas mengenai Bartimeus. Bartimeus pengemis buta. Amin. Minggu kedua kita bahas mengenai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Tuhan, utusan Tuhan, mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan. Minggu ketiga kemarin kita diberkati dengan firman Tuhan mengenai perempuan Samaria yang dipakai Tuhan mengubah keadaan, perspektif dia dari yang sebelumnya, perspektif lamanya sebagai orang yang terpisahkan dengan janji Tuhan ya, orang yang terpisah dengan Israel. Jadi ada pemisahan. Jadi kita ngerasa orang Yahudi itu jauh daripada dia. Tapi Tuhan datang membawa damai. Tuhan datang membawa pernyataan kebenaran yang ajaib, yang orang gak pernah nyatain. Nah tiba-tiba dia dengerin, Tuhan bisa ngomong sebenarnya kedalaman hati dia gitu. Nah itu membawa perubahan. Amin. Nah hari ini saya mau ngajak kita merenungkan firman Tuhan mengenai lawatannya kepada Yosafat. Bapak Ibu, Yosafat ini adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda. Jadi pada masa itu Israel ini terbagi menjadi dua. Pada saat itu sesudah Salomo menjadi raja, Israel tiba-tiba harus terbagi dua. Satu kerajaan utara namanya itu adalah kerajaan Israel kita sebut. Yang satunya selatan. Nah kerajaan selatan ini adalah kerajaan Yehuda Bapak Ibu. Jadi dia raja keempat dari kerajaan Yehuda. Keturunan Daud garis kelima. Kemudian dia ini seorang ahli strategi Bapak Ibu. Jadi
di pasal yang ke-17, pasal ke-18, 19 itu menceritakan peperangan Yehuda. Di 2 raja-raja juga itu diceritakan mengenai peperangan-peperangan Yehuda. Orang yang sudah luar biasa, makan asam garam lah kira-kira gitu. Hobinya, bukan hobi lah ya, tapi melewati masa-masa peperangan itu sudah menang, bahkan sudah pernah kalah juga, pernah hampir mati. Jadi pokoknya sudah setangan, kata kalau urusan perang berperang. Jadi ya mungkin Jenderal Sudirman lah kira-kira kayak gitu. Luar biasa sekali ya, ini raja satu ini. Dan dia menjadi raja itu di usia 35, memerintah selama 25 tahun. Amin. Sangat kaya. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, dia ini ada raja Yehuda yang sangat kaya. Dia dihormati oleh bangsa Yehuda gitu loh. Kenapa dia dihormati? Nanti kita bisa pelajar gitu loh. Kemudian dia juga ditakuti. Dia ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitar Yehuda gitu loh. Akan tetapi pada suatu ketika dia mengalami situasi yang begitu sulit gitu loh. Seorang ahli perang, orang yang sudah terbiasa di garis depan, di hadapan tombak musuh, udah biasa gitu loh. Tapi tiba-tiba dia gentar. Kita akan buka di pembacaan di Alkitab agak panjang ya. Kita buka dulu di 2 Tawarik 20. Kita buka di 2 Tawarik 20. Hari ini kita akan membaca 30 ayat. Tapi supaya cepat saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat 26. Supaya Ibu mengikuti ayat 27 sampai ayat 30. Bapak Ibu, dan saya akan bacanya secara bersama-sama, mulai dari ayat 27. Amin. Kita baca dengan cepat ya, 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, dan kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Bani Moab, dan orang-orang dari pergunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah,
Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari yang keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Mari kita baca Bapak Ibu. Lalu pulanglah sekalian Yerusalem dengan Yosafat di depan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di semua penjuru. Amin. Bapak Ibu, suatu ketika Yosafat ini mendapatkan kabar yang bikin dia gentar gitu. Dia ini udah biasa perang, tapi tiba-tiba dia dapat kabar tuh yang menggentarkan gitu. Ada pasukan besar, sangat besar dia bilang. Saya percaya ini pasukan ini mungkin berkali lipat dari armada dia gitu loh. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, sebetulnya kalau saya baca ya, Yosafat pernah punya pasukan itu 1 juta lebih orang loh. Tapi dia pernah kalah gitu loh. Sebelum kejadian ini dia kalah gitu loh. Karena kesalahan dia juga gitu loh. Dan saya percaya ini orang-orang yang nyerang dia tuh mungkin bisa 10 kali lipat atau 20 kali lipat sampai dia mengerti gitu. Oh ini bukan musuh gitu. Mati konyol kira-kira kan begitu. Nah, tapi ada yang saya mau perhatikan ya, kita semua boleh belajar ya. Meskipun Yosafat ini sudah biasa berperang ya, tapi dia punya hikmat, dia punya kepekaan untuk sadar gitu loh. Bahwa ini bukan musuh biasa gitu loh. Kita kalau udah terlalu sering perang, kita udah kalau terlalu sering menghadapi satu masalah ya, oh udah biasa ini masalah biasa ini. Tapi kita belajar dari Yosafat. Pada pasal-pasal sebelumnya saya baca ya, Yosafat ini adalah raja yang rendah hati Bapak Ibu. Jadi di dalam beberapa keputusan dia seringkali bilang kaget dulu. Kita cari Tuhan dulu, kita cari firman Tuhan dulu. Dia pernah diajak sama Raja Israel, kerajaan utara. Kalau raja ketemu raja, saudara, itu bukan kayak kita ketemu saudara gitu, biasa be. Kalau raja ketemu raja, di situ ada kemuliaan. Di situ ada satu wibawa. Benar nggak? Kalau Presiden Jokowi ketemu sama presiden di mana? Kaget dulu kaget keputusan ini, aku tanya dulu sama Tuhan. Saya percaya itu bukan satu hal yang biasa gitu loh. Kalau kita ketemu dengan kita, kaget dulu. Saya ketemu sama istri, saya kaget dulu, kita putusin masalah ini. Biasa, namanya rumah tangga kan, kaget dulu. Kita berdoa dulu, misalnya ada yang sesuatu yang penting, kaget dulu. Biasa be, paling-paling nanti kalau misalnya ada yang sedikit, lah ngapo lamonian masalah cek ini terlalu lama. Ya biasa rumah tangga. Tapi kalau raja, kaget dulu. Kita tanya Nabi Tuhan dulu. Bapak Ibu, di situ melambangkan ada satu kerendahan hati. Raja itu punya hikmat, punya kuasa, punya otoritas. Gampang dia bilang, oke, serang. Raja kan punya kuasa, punya wibawa yang harus dijaga. Memimpin satu bangsa gitu. Tapi Yosafat bahkan untuk hal-hal yang sepele, bahkan untuk hal-hal yang mungkin yang sebelum di pasal 20 ini dia bisa ngomong, tunggu dulu. Kita cari Tuhan dulu gitu. Ya.
untuk orang-orang yang berkuasa nih Bapak Ibu ya. Kita boleh renung-renungkan ya. Kalau kita punya kuasa atau orang-orang yang berkuasa, pemimpin-pemimpin bangsa, itu punya kecenderungan untuk ada ujian kerendahan hati. Amin. Iyalah, penguasa itu punya kecenderungan diuji di dalam kerendahan hati. Ketika seorang penguasa, seorang yang punya kapasitas, dia mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu lahir dari hati yang rindu untuk dipimpin Tuhan. Lahir dari hati yang rindu untuk menepati perkenanan Tuhan. Oke? Tetapi ketika ada penguasa yang menunjukkan bahwa dia tidak malu mengatakan atau memperlihatkan bahwa saya terbatas. Bentar. Kita bersandar dulu sama Tuhan. Itu lahir dari kerendahan hati. Nah, Yosafat ini Bapak Ibu raja yang rendah hati gitu loh. Ya, nanti boleh baca di rumah untuk pasal-pasal sebelumnya gitu. Nah, ketika kita benar-benar hidup di dalam pimpinan Tuhan, itu akan melahirkan hati yang peka, yang berhikmat ya. Bisa memiliki perspektif dan cara-cara yang baru, yang tidak biasa. Tapi ada spontanitas, ada ketaatan yang genuine. Ketaatan yang genuine itu maksudnya gini Bapak Ibu. Kita seringkali kita merasa kita taat karena kita melihat bagaimana ketaatan orang lain gitu. Kita udah biasa melihat, oh begini rupanya kalau orang percaya, begini kalau orang Kristen. Itu ketaatan karena kita melihat orang. Tapi ketika kita taat yang genuine, kita mendengarkan gitu loh. Oh, ternyata kenapa orang melakukan ketaatan ini karena perintah Tuhan yang seperti ini gitu. Nah, kita dapatkan perintahnya langsung gitu. Apakah Tuhan masih berkata seperti yang dia katakan kepada orang lain atau dia berkata secara spesifik? Kalau dia ngomong secara spesifik, ketaatan yang genuine itu adalah walaupun mungkin tidak biasa, kita taat. Kemudian hasrat yang untuk siap dibentuk sama Tuhan ya. Nah, apa spontanitas Yehuda di dalam menghadapi permasalahan yang besar ini ya? Dia tiba-tiba memerintahkan rakyatnya untuk segera berpuasa. Nah, kalau misalnya saudara ya, kalau ada pasukan tentara gitu loh, mau diserang, katakanlah misalnya Nagabonar ini, ya, Nagabonar. Atau ya Nagabonar bukan mau diserang, dia mau menyerang misalnya. Oke, sore hari ini pasukan baris, dia bilang baris semua pasukan. Besok subuh-subuh kita serang company Belanda, dia bilang di markas dia itu. Semua panglima dikumpulin sama dia. Dan sore hari ini sampai besok kita puasa katanya. Oh lah katanya. Matilah kita kalau mau perang puasa katanya. Benar gak sih? Mau jadi disaksang kita katanya. Saya rasa kalau misalnya pasukan Nagabonar nggak mendapatkan visi yang sama, pasti ribut. Ya karena itu nggak lazim Bapak Ibu ya. Mau perang kok puasa gitu. Oke. Nah tapi itulah spontanitas Yosafat. Dia segera pergi ke rumah Tuhan untuk berseru menyatakan kebesaran Tuhan. Kalau kita baca pelan-pelan Bapak Ibu ya. Dia datang ke rumah Tuhan itu disebutkan satu-satu apa yang dia bilang. Yang dia nyatakan itu adalah kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Dia nyatakan bahwa Tuhan itu berdaulat. Terus dia nyatakan juga janji Tuhan kepada Abraham. Ada kan? Dia bilang janjimu untuk selama-lamanya kepada keturunan Abraham. Apalagi dia bilang, dia ingatkan juga janji Tuhan, kemudian dia dan dia datang kepada Tuhan ya, menantikan apa arahan Tuhan gitu. Spontanitas seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang punya kuasa Bapak Ibu. Dan tiba-tiba di ayat keempat, datanglah pesan Tuhan kepada Yahasiel bin Zakaria. Pesan pertamanya apa Bapak Ibu? Pesan pertamanya dia bilang jangan takut. Jangan takut, jangan terkejut terhadap musuh yang sangat besar ini dia bilang. Kenapa? Karena bukan kamu yang akan berperang, tapi aku yang akan berperang kepada mereka. Amin. Jadi ada beberapa poin yang saya mau bagi ya Bapak. Ada 4 ya. Yang pertama, Tuhan itu tahu ya Bapak Ibu, kapasitas kita gitu loh. Setiap kita ini berbeda-beda. Tapi Tuhan mengerti sekali kemampuan kita gitu loh. Dan Tuhan juga tahu seberapa besar musuh yang harus kita hadapi gitu loh. Amin. Ada ayat ini 1 Korintus 10 ayat 13 dia bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa dia bilang.
tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi Allah adalah setia, sehingga apabila kamu dibiarkan untuk mengalami pencobaan itu, Dia sudah menyediakan jalan keluar, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu setia gitu loh. Jadi kalau dibiarin kita mengalami pencobaan, tapi Dia pasti sudah menyediakan jalan keluar. Amin. Nah, tapi kadang-kadang memang ya kita perlu kepekaan Bapak Ibu ya. Karena nggak semuanya di luar kapasitas kita gitu loh. Nggak semuanya di luar kapasitas kita gitu loh. Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu bagaimana membangun iman kita dan bagaimana membangun kapasitas kita ketika kita diproses menghadapi masalah-masalah dan pergumulan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, nggak semuanya itu masalah karena satu penyebab gitu loh. Bisa terjadi karena banyak. Kita seringkali saya mengalami masalah gara-gara saya salah gitu loh. Kesalahan sendiri. Ya nggak apa-apa gitu, manusiawi ya. Karena kita kan tempatnya salah gitu. Tempatnya salah. Hanya Tuhan yang sempurna kan gitu kan. Tetapi kalau ada masalah lain yang kita alami, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kelalaian kita, ada kemungkinan itu adalah bentuk dari ujian. Kenapa? Karena Tuhan mau bawa kita kepada level yang baru. Tuhan mau siapin kita untuk lebih besar lagi gitu loh. Karena Tuhan ada satu medan pertempuran yang di depan sana yang Dia butuh orang untuk masuk ke dalam pertempuran itu. Makanya butuh kita untuk hidup di dalam bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, supaya masalah yang kita hadapin itu bukan cuma keliling begitu-begitu gitu loh. Jadi muter-muter masalahnya dari kemarin-kemarin itu terus gitu. Setiap kita beda-beda gitu loh. Punya kelemahan masing-masing gitu loh. Apakah masalah yang sama yang terjadi berulang-ulang ataukah kita mengalami pergumulan-pergumulan yang baru gitu. Bersama dengan Tuhan pernah janjikan dari kemuliaan kepada kemuliaan Bapak Ibu. Ada amin? Amin ya. Tetapi kita perhatikan juga di pasal sebelumnya ya, ada masa-masa Yosafat itu turun sendiri di medan pertempuran. Di pasal ke-20 betul, Tuhan yang berperang ganti Yosafat. Tapi di pasal-pasal sebelumnya, raja ini udah biasa perang gitu loh. Artinya sudah biasa diproses Tuhan. Amin. Kita poin kedua. Poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah Tuhan punya cara yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ketika menghadapi situasi yang sudah di luar jangkauan kemampuan kita ya. Ini Tuhan bilang kan di mana ini di Yesaya ya, di Yesaya 55 dia bilang, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku." Tuhan bilang begitu ya. Tuhan itu punya ketetapan yang berbeda. Dalam setiap masalah, dalam setiap musim, Tuhan itu punya cara yang berbeda. Nah, kita berandai-andai Bapak Ibu. Ini kan sebelum zamannya Yosafat ya, Bapak Ibu, itu ada dulu pernah zaman pahlawan yang luar biasa. Kita semua pasti tahu ya, namanya Simson. Benar nggak? Nah, seandainya kalau misalnya di zaman Yosafat ini ketemu musuh yang demikian banyaknya ya, berkali lipat dari kekuatan dia, bisa nggak Tuhan kirim Simson? Bisa. Kenapa nggak bisa? Sangat bisa. Tetapi ternyata cara Tuhan berbeda. Ada amin? Mungkin ketika pergumulan kita yang lama, Tuhan pernah bantu dengan satu cara yang luar biasa. Tapi kalau kita diizinin mengalami situasi yang baru sekarang, apakah Tuhan harus pakai cara yang lama? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi di balik segala perbedaan apa latar belakang pergumulan, di balik segala perbedaan jenis pergumulan, harusnya ada satu kesamaan gitu. Ada satu kesamaan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan ya, di dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala latar belakang, Tuhan bisa turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Kebaikan buat kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu satu hal yang harusnya sama yang kita pegang di dalam berbagai beda pergumulan. Nah, Bapak Ibu seperti kasusnya Simson. Kalau begitu kenapa Tuhan pakai cara yang berbeda-beda? Tuhan punya tujuan dan maksud di dalamnya.
Contohnya kalau Simpson ya, yang saya tangkap dari Simpson itu ya, Tuhan tuh sebenarnya paling utama pesan yang dia mau sampaikan adalah sebuah teguran. Tuhan tuh mau ngomong sama kita melalui Simpson, jangan kamu pikir aku menyertai kamu padahal aku nggak lagi, Tuhan bilang. Kan Simpson tuh ending yang paling kita tangkap adalah suatu ketika Simpson itu diserang sama orang Filistin itu. Dia pikir dia masih disertai Tuhan, dia bilang. Padahal Tuhan sudah meninggalkan dia bilang. Nggak kebal lagi. Kalah dia. Malu terakhir. Tapi memang Tuhan masih selamatin. Nah, contoh lagi yang kedua, apa yang Tuhan pesankan ketika cerita mengenai Yusuf? Yusuf juga mengalami situasi-situasi yang tidak dalam ukuran manusia biasa, Bapak Ibu. Kita kalau menghadapi situasi yang dialami Yusuf, saya pikir kita juga mungkin besar gagal gitu. Tapi Yusuf ini luar biasa ya. Dia tuh punya janji, punya ekspektasi. Dia punya janji daripada Tuhan, tapi keadaannya itu jauh di balik janji yang Tuhan sudah siapkan gitu. Sangat-sangat membuat jadi ragu gitu loh. Kita kemungkinan belum sampai di rumah si Potifar, kemungkinan kita udah lupa janji Tuhan gitu. Mungkin waktu pertama masuk ke dalam sumur, kita udah lupa gitu. Mustahil, udahlah. Selamat ke diri baik. Sudahlah, enggak usah ingat janji Tuhan. Kita kompromi bela, ambil aman. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, Yusuf tetap setia. Dia tetap pegang janji Tuhan, dia tetap jaga integritas. Pesan yang saya tangkap di dalam kisah Yusuf adalah, meskipun situasi itu serba tidak pasti, waktu itu kayaknya terlalu lama, kayaknya arah yang Tuhan biarkan terjadi itu justru sebaliknya daripada janjinya gitu. Mustahil kelihatannya, tapi ternyata Tuhan itu setia gitu. Asalkan kita tetap percaya, asalkan kita tetap jaga integritas, jaga kejujuran seperti Yusuf. Tuhan bisa balikan arah dari rancangan-rancangan yang dikerjakan oleh orang-orang jahat, dibalikin arah mata anginnya, bahkan Tuhan bisa memakai kejadian-kejadian buruk yang dialami untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kisah Yosafat lain lagi Bapak Ibu. Yosafat ini memberikan kita harapan yang luar biasa ya, bahwa ketika Tuhan bekerja, bukan hanya di dalam situasi pergumulan yang mustahil kalau pakai ukuran manusia, tapi ketika Tuhan bekerja, cara Tuhan bekerja itu jauh melebihi ukuran manusia. Jauh melebihi pengharapan yang bisa kita punya sebagai manusia. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan melawat, cara Tuhan jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Semuanya punya perbedaan cerita Bapak Ibu. Tapi satu yang sama ya, itu ada gambar tiang awan, tiang api. Itu ada cerita mengenai tembok Jericho. Tembok Jericho ya, tahu ya Bapak Ibu ya? Ada cerita mengenai Yusuf. Tapi satu yang sama di dalam segala situasi yang di luar ukuran manusia ini. Satu yang sama, penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Kita semua punya masalah yang di luar kemampuan kita. Kalau kita boleh ingat-ingat lagi ya Bapak Ibu ya, masa-masa hidup bersama Tuhan. Kita mungkin punya kerinduan ada orang-orang yang kita kasihi itu bisa berubah gitu loh. Amin. Mungkin kita punya pergumulan orang yang kita sayangi, orang yang kita kasih. Kenapa orang ini nggak bisa berubah gitu? Dan satu yang memang kita harus tahu gitu loh. Kita harus punya hikmat dan kepekaan. Sebagaimana Yosafat tahu musuh yang di depan itu musuh yang berat. Bukan ukuran saya Tuhan ngadepin. Sama. Perkara mengubah hati itu bukan ukuran manusia Bapak Ibu. Kita mau jungkir balik bagaimana juga kalau kita melihat orang, kita tahu orang ini butuh kasih Tuhan. Kita tahu orang ini butuh bertobat. Kita tahu orang ini butuh pertolongan. Mau kita gimana juga kalau dia keputusannya enggak bisa mau dipaksa Bapak Ibu. Mau dipaksa justru dia menjauh dari Tuhan gitu. Nah ini jelas. Ini masuk satu indikator. Inilah namanya pergumulan yang di luar kemampuan manusia. Tetap jaga pengharapan bahwa kita masih boleh menantikan waktu Tuhan di mana orang yang kita kasih ini mengalami jamahan Tuhan. Jangan tinggalin pengharapan itu. Jangan lupain, ingat lagi gitu. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Yosafat diberikan hikmat
untuk menghadapi situasi ini dan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Sekarang kan zaman pandemi Bapak Ibu, ini zaman juga zaman luar biasa ya. Kalau kita hidup di tahun 2019, 2020, kita itu bagian dari sejarah umat manusia. Tidak ada negara yang sekarang nggak kena pandemi. Amin. Zaman dulu kita nggak ada kebayang bahwa setiap orang harus pakai masker. Nah, saya karena jauh jadi nggak pakai masker. Bapak Ibu mohon izin. Zaman sekarang semua orang pakai masker gitu loh. Nggak ada negara yang bisa bilang, oh kita udah dapat obatnya, dijamin. Makan ini nggak kena COVID. Sampai sekarang belum. Nggak ada rumah sakit yang bisa bilang, oh kita cara pengobatannya begini, dijamin nggak ada yang meninggal. Nggak ada saudara. Ini di luar ukuran manusia gitu loh. Tetapi yang saya mau tangkap gitu loh, yang saya mau bagikan adalah perhatikan sungguh-sungguh gitu loh. Perhatikan sungguh-sungguh. Belajar untuk peka kepada Tuhan, sebab saya percaya Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang dahsyat luar biasa. Dalam waktu-waktu dekat Tuhan itu punya rancangan yang besar. Ada perubahan-perubahan yang Tuhan mau bawa gitu. Dan kita itu adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah hidup di zaman sejarah yang luar biasa ini gitu. Mungkin kita nggak ikutin waktu proklamasi dulu tahun 45 ya, mungkin. Tapi kita mengikuti. Kita bahkan hidup di dalam persekutuan orang-orang percaya. Kita hidup di dalam menantikan janji Tuhan di dalam situasi yang sulit ini gitu loh. Mari kita tetap bersukacita dengan pengharapan kita gitu loh. Jangan sedih gitu loh. Jangan takut. Amin Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya ya, apa hal yang lain yang kita mau belajar ya. Bapak Ibu ingatlah ada satu permasalahan yang sebetulnya sudah ada dari zaman pertama kali, dari awal zaman dulu gitu. Masalah yang belum ada solusi dulu. Mungkin banyak nabi-nabi, mungkin banyak raja-raja, mungkin banyak pahlawan-pahlawan yang punya kekuatan yang luar biasa ya. Tapi belum ada solusi menghadapi permasalahan ini Bapak Ibu. Masalah di mana kita terpisah dari Tuhan karena dosa. Sekali lagi melalui Yesus Tuhan menyatakan bahwa Dia berperang ganti kita. Amin. Yesus adalah bukti bahwa Tuhan berperang ganti kita untuk masalah yang kita nggak mungkin bisa selesain. Belum ada solusi korban pendamaian yang bisa membawa kita kepada Tuhan itu dalam pendamaian. Bisa seperti bapa ketemu anak, hati ketemu hati, roh ketemu roh, wajah ketemu wajah. Di dalam Yesus, karya pengorbanan Tuhan yang terbesar. Di dalam Yesus, karya kasih Tuhan yang terbesar. Itulah di mana Tuhan berperang ganti kita, mengalahkan semua kutuk dosa, mengalahkan kuasa maut, melawan keterpisahan kita sebagai manusia dosa dengan Tuhan yang kudus. Di dalam Yesus adalah karya Tuhan yang terbesar. Dia ganti kita dalam peperangan yang kita nggak mungkin bisa hadapin, Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ya, kita mau belajar apa yang dikerjakan oleh Yosafat di dalam proses yang kita baca di Tawarik 20. Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan jangan takut. Kenapa dibilang jangan takut ya? Bapak Ibu ya, kalau kita boleh berandai-andai ya, atau kita boleh analogikan ya. Kalau saya bilang ya, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu ya, kalau saya bilang takut itu mirip seperti penyakit asam urat. Ya. Jadi kan kalau orang asam urat, dia itu kan nyeri sendi, benar nggak? Tapi kita nggak tahu sendi yang mana yang diserang. Kalau kita pernah terjadi katakanlah trauma di tangan, misalnya di tangan ini pernah kesantuk, kalau dokter ngomong saya, biasanya yang diserang itu ya tangan gitu. Atau kalau kita sering keseleo di tumit, biasanya kalau asam urat itu datang, tumitnya sakit luar biasa dan sangat-sangat sakit. Mirip Bapak Ibu ya, kalau kita takut lama-lama, sadar nggak sadar ya, yang diserang pertama itu adalah kelemahan kita. Ada orang yang kelemahannya tuh kadang-kadang kalau ngomongnya tuh apa ya, merepet gitu loh, benar nggak ya? Kalau kita misalnya kelemahannya adalah kita suka merepet, ketika datang ketakutan Bapak Ibu, biasanya cenderung kita tuh ngomong tuh jadinya pepet. Ada masalah besar nih, terus kita takut.
Terus mulut kita gitu ya. Akhirnya itu bikin kita tambah dalam masalahnya. Pernah terjadi nggak ya? Jadi kita nggak sempat mau nyelesain masalah yang besar, masalahnya udah nambah gitu loh. Masalahnya itu jadi nambah gitu. Ada orang kalau takut ya Bapak Ibu ya, keringet dingin, jantungan, dakduk, akhirnya sakit gitu loh. Jadi belum mau nyelesain masalah yang besar, akhirnya kita udah nambah lagi masalahnya gitu. Wajar nggak takut? Wajar, tapi jangan lama-lama gitu loh. Beberapa waktu yang lalu, Pastor Jeffrey sudah pernah bagi firman ya, kalau nggak salah bulan lalu atau 2 bulan lalu gitu. Jangan lama-lama takut gitu loh. Takut itu justru membawa kita tuh justru tampil, muncul. Segala kelemahan kita tuh jadinya muncul gitu loh. Jadi belum sempat kita nyelesain masalah, masalahnya udah nambah besar gitu. Kalau kita masalahnya takut, apa ya? Kita jadinya gemeteran kalau takut. Kaki kita gemeteran. Pernah nggak Bapak Ibu? Saya pernah Bapak Ibu ketemu masalah yang besar sekali itu sampai kaki saya ini kayaknya goyang gitu. Kalau dibiarin lama-lama makin goyang. Belum nyelesai masalahnya kita udah jatuh. Nah kemudian ya, cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan sambil memuji dan menyembah. Bahkan berpuasa. Dalam kasus Yosafat Bapak Ibu ya, berpuasa yang dilakukan Yosafat ini saya percaya tujuannya bukan untuk mengalahkan hawa nafsu ya. Bukan Bapak Ibu. Yosafat ini ya, dia berpuasa justru untuk menunjukkan bahwa dia lemah. Jadi kalau kita berpuasa itu ya, kita harus tahu tujuannya apa gitu loh. Apakah tujuannya mengalahkan hawa nafsu? Kalau saya bilang yang bisa ngalahin hawa nafsu itu Tuhan Yesus gitu. Kita nggak bisa ngalahin hawa nafsu itu. Kita hanya bisa memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Tuhan yang sudah kalahkan, kita terima keselamatan, kita terima karya Tuhan, sehingga kita tuh bisa melawan hawa nafsu. Bukan karena puasa gitu. Tetapi Yosafat, Bapak Ibu ya, ini ibarat kata, kalau di ayat berapa itu ya, di ayat awal-awal itu dia bilang begini, Tuhan musuh ini terlalu besar dia bilang. Ada boleh baca lagi tadi, musuh ini terlalu besar. Kami nggak tahu mau buat apa-apa. Yosafat bilang begitu. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Nah, yang dikatakan Yosafat itu mirip contohnya Bapak Ibu ya. Kita ketemu masalah atau kita bikin masalah nih. Waktu kecil kita suka hobi bikin masalah. Kita usilin anak lorong sebelah. Anak lorong sebelah badannya lebih kecil. Kita usilin gitu, nangis, lari ke bapaknya. Kita bukannya malah minta maaf, panggil bapakmu, kita bilang begitu. Ini sorry, ini contoh gitu. Tiba-tiba kita pulang ke rumah, di ujung lorong rumah kita tengok anak-anak itu ada 10 orang. Teman kita nggak ada gitu. Tapi di teras ada bapak kita lagi baca koran. Kita sadar, ini masalah terlalu besar nih. Nggak ada kekuatan Tuhan. Nggak tahu mau ngomong apa lagi, nggak tahu mau buat apa lagi. Mau nggak mau mata kita tertuju kepada Bapa gitu. Dan yang dilakukan Yosafat ini mirip seperti yang dikatakan Rasul Paulus gitu. Suatu ketika Rasul Paulus itu ngomong ya di 2 Korintus 12 ayat 19. Jadi ini cerita mengenai Rasul Paulus itu ada duri di dalam daging lah dia bilang gitu. Tapi dia bilang begini, Tuhan bilang begini, di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Ketika Yosafat berpuasa, dia memang merendahkan kekuatannya Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi situasi yang berat luar biasa Bapak Ibu, kita mungkin masih menyimpan kekuatan pikiran. Kita mungkin masih menyimpan kekuatan hikmat. Kita mungkin masih menyimpan kekuatan sumber daya, masih ada uang nih. Kita mungkin masih punya jalan sendiri gitu loh. Tapi ketika kita berpuasa, kita tuh menurunkan kekuatan fisik kita, menurunkan kekuatan panca indera kita, kita menurunkan kekuatan daya pikir kita, sampai kita benar-benar oke, Tuhan ini udah di pinggir jurang, maybe it's time you to come, do something. Oke Tuhan ini udah di pinggir jurang, kayaknya ini Tuhan mata kami hanya bisa tertuju kepadamu. Apakah ini bukan waktu untuk Tuhan bertindak? Puasa ini mendorong kita untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku ini udah benar-benar lemah. Habis semua kekuatan yang dulu aku punya, aku sengaja habisin sampai benar-benar nggak ada kekuatan lagi. Bukankah ini waktunya Tuhan untuk kau bertindak? Itulah makanya kalau kita pernah dengar ya, kalau mau Tuhan cepat bertindak, puasalah.
Puasa itu bukan untuk kita mengalahkan hawa nafsu, saya percaya. Ada tujuan yang harus kita imani gitu loh. Dalam hal ini saya belajar dari Yosafat, dia memang benar-benar buatkan dia tuh sampai yang benar-benar kalau Tuhan nggak tolong, nggak tahu lagi gitu. Kalau Tuhan nggak tolong habis. Gitu. Jadi yang kita belajarin pada saat Yosafat mengalami situasi yang sulit ini, Bapak Ibu. Yang pertama dia datang kepada Tuhan gitu. Dia tidak takut ya. Jangan lama-lama takut gitu. Terus mengingat janji Tuhan, Bapak Ibu, selain memuliakan Tuhan, mengingat janji Tuhan. Nah, saya ini masalah begini saya perlu sampein gitu lah. Kenapa ya? Karena kita kadang-kadang menurut ukuran manusia suka marah gitu loh kalau diingatin janji kita. Marah, saya kadang-kadang suka marah gitu ya. Kenapa kita marah kalau kita pernah janji dan orang ngingetin? Satu, kemungkinan kita belum bisa memenuhinya. Kalau ini minta-minta janji aku terus, janji kau tidak pernah kau tepati. Nah, mulai nyari alasan, mulai nyari perbantahan. Kau ini tidak ngerti keadaannya. Iya papa, aku nih kan papa kemarin janji nak ngajak pergi ke bioskop. Iya kau ngerti dah ini lagi pandemi, tidak boleh ke bioskop. Ya, wajar nggak? Wajar, kita kan nggak maha kuasa. Nah itulah kita butuh seperti Yosafat ya. Bapak Ibu tadi ada baca di belakangnya, bahwa seluruh bangsa itu datang sungguh-sungguh membawa istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu tahu nggak kenapa bangsa Yehuda mau nurut sama Yehuda untuk datang ke rumah Tuhan? Padahal itu kan mungkin masalah elu gitu loh. Tapi kalau kita baca di kitab sebelumnya, di pasal sebelumnya, Yehuda itu pernah mengangkat pengajar-pengajar. Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah, Yehuda mengangkat para pengajar-pengajar untuk mengajarkan Taurat Tuhan kepada bangsa Yehuda. Inilah yang kalau kita pernah dengar panggilan gereja kita yang ditetapkan oleh Tuhan kepada Pastor Jeffrey bilang begini, umat yang mendengarkan Tuhan akan kuat dan bertindak gitu loh. Inilah yang terjadi ketika Yosafat ngajarin firman Tuhan kepada bangsa Yehuda, ketika ada masalah besar, dia nggak susah ngajak bangsa itu untuk mencari pertolongan Tuhan. Pada beberapa kasus raja-raja Israel itu justru malahan ketika ada masalah dia ngajak itu malahan rakyatnya pegang batu. Benar nggak? Ada orang-orang yang kadang-kadang di bawah kita gitu loh. Apa kita bekerja, apakah kita dalam rumah tangga lah ya. Ada orang-orang yang kadang-kadang ketika kita ngomong itu kayaknya susah gitu loh untuk dia mau nurut gitu. Tetapi yang kita perlu belajar adalah sebelum terjadi permasalahan besar Bapak Ibu, kita perlu punya kerendahan hati untuk menunjukkan keteladanan bahwa kita ini terbatas. Jangan takut orang yang di bawah kita tuh ngelihat, oh kau ini lemah, kau ini dikit-dikit nanya Tuhan, kau ini lemah, dikit-dikit kau ini tidak baca sampai keputusan. Nggak perlu takut gitu loh. Karena ketika terjadi masalah yang begitu besar, kita tuh sudah menanam, kita tuh sudah menabur. Ketika orang tuh ngelihat, oh wajarlah, ya memang Bapak ini punya keteladanan, dia rendah hati, dan orang dengan senang hati akan nurut apa yang kita ajak. Amin. Nah, Bapak Ibu, mengingat janji Tuhan itu seperti kita itu ngomong sama Tuhan, Tuhan nggak ada yang lain. Jadi kita nggak perlu takut Tuhan itu marah ya Bapak Ibu ya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ingat janji Tuhan dulu ngomong tentang seseorang. Aku ingat janji Tuhan dulu ngomong tentang hidupku, masa depanku. Kita nggak perlu ngerasa Tuhan nanti marah seperti kita ditagih sama anak kita nonton bioskop. Kita kan cukup ngomong sama anak kita, nah Papa ini nggak maha kuasa gitu loh. Yang maha kuasa Tuhan. Mari kita berdoa sama Tuhan supaya pandemi segera berlalu. Saya percaya anak kita mungkin bisa mengerti gitu. Walaupun mungkin kita nggak bisa maha kuasa menepati segala janji, tapi kita memang mengajarkan kepada mereka bahwa kita memang nggak maha kuasa gitu. Tapi ada janji yang tidak akan pernah meleset. Janji dari Tuhan yang tidak pernah kehabisan sumber daya. Kalau dia udah janji, bukan berarti dia belum punya barangnya sekarang. Dia udah punya, tapi dia nunggu waktu yang tepat untuk memberikan kepada anaknya. Ingetin janji Tuhan, kemudian dengerin apa yang Tuhan bilang. Lakukan tepat yang disampaikannya. Jangan pakai cara-cara yang biasa Bapak Ibu. Tuhan kita ini kan dibilang Tuhan luar biasa ya.
Karena Tuhan kita luar biasa, makanya orang-orang biasa itu nggak bisa ngerti gitu loh Tuhan kita tuh. Ada yang bilang, Tuhan nggak mungkin lah mati di kayu salib gitu. Nggak mungkin, itu Tuhan apa enggak sih gitu. Ya mau ngomong apa gitu, apa kita terpengaruh? Ya nggak bisa terpengaruh. Lah kita udah tahu gitu loh. My plan is not your plan, nor your ways not my ways. Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu. Gambaranmu tentang aku itu enggak seperti yang sebenarnya, Tuhan bilang. Kalau kita punya Tuhan yang biasa ya, kita akan mempertanyakan, masa Tuhan begini, masa Tuhan begini. Kenapa? Karena kita terikat, terkungkung kepada pikiran kita gitu loh. Dan itulah luar biasanya orang-orang percaya gitu loh. Diberikan gambaran pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Makanya dibilang di dalam Alkitab, dibilang, hanya oleh karena Roh Kudus, hanya oleh karena Roh Kudus kita itu bisa mempercayai bahwa Tuhan mau mati ganti kita. Hanya oleh karena Roh Kudus kita bisa percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Kalau pakai pikiran biasa nggak bisa, saudara. Nanti kita akan terjebak kepada pemikiran-pemikiran orang biasa gitu. Masa Tuhan begitu? Masa Tuhan begini? Tapi bersyukur sama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita adalah orang yang dipanggil untuk menerima keselamatan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi dalam kisah ini Bapak Ibu memang benar ya, Tuhan tuh sudah ngomong sama Yosafat. Gak usah takut, aku yang berperang, ganti kamu. Tetapi kita belajar ya, ada satu perkara yang ternyata tetap Tuhan suruh lakukan dan itu sangat-sangat beresiko. Mari kita buka di ayat 16 dan ayat 17 Bapak Ibu. Kita buka di ayat 16 sampai ayat 17. Sesudah Tuhan itu berfirman, aku yang akan berperang melawan musuh-musuhmu ya. Ayat ke-16 dibilang begini. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Bapak Ibu, ini ibarat kata kayak misalnya Naga Bonar tadi lah ya. Naga Bonar punya laskar ada 100 orang. Terus tiba-tiba dia dapat kabar dia mau diserang Belanda, itu ada 1000 laskar lengkap dengan senjata api gitu. Naga Bonar cuma punya senjata 1, yang lainnya bambu runcing. Tiba-tiba dia ngomong, aku dapat firman dari Tuhan, dia bilang. Tuhan akan berperang ganti kita. Bilang. Tapi Tuhan bilang, kamu harus maju. Dia bilang, mana senjata api? Nah, kamu maju pakai bambu runcing katanya. Tetap harus maju katanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Melawan prajuritnya si Naga Bonar. Kamu mau bunuh kami semua ya kaya? Kalau maju mau jadi saksa enggak katanya. Begitulah. Kira-kira kan begitu. Tapi kan di kisah Yosafat Tawarik 20, Tuhan tetap suruh mereka melangkah maju Bapak Ibu. Mungkin Tuhan bilang dia akan berperang ganti kita ya. Tapi dengarkan precisely gitu loh. Sebenarnya Tuhan tuh ngomong apa? Di dalam kasus ini ya, Tuhan tetap suruh maju, hampiri. Mungkin ada pergumulan yang kita ngerasa, oke ini bagiannya bukan bagian aku, sudah bagian Tuhan. Benar, kita punya hikmat kepekaan, oke ini bukan bagian aku lagi. Ini udah jangkauannya udah jauh. Tapi Tuhan mungkin ada ngomong, kau tetap akan aku pakai, harus maju. Aku masih perlu engkau untuk datengin masalah itu. Aku butuh engkau melangkah dengan iman sebagai pendahuluan untuk mendidik engkau anakku. Untuk membawa satu rancangan yang lebih besar dari yang bisa kau pikirkan. Amin Bapak Ibu. Yosafat maju gak? Maju Bapak Ibu. Tercatat Yosafat itu ngajak berunding rakyatnya. Punya rakyat yang bisa diajak berunding Bapak Ibu. Enggak nyinyir. Punya rakyat yang enggak membangkang. Dan mereka sepakat. Mereka menunjuk orang-orang yang akan menyanyi di hadapan tentara itu waktu mereka maju. Pujian penyembahan kepada Tuhan duluan di depan daripada tentara yang akan maju menyongsong musuh yang luar biasa besar. Dan endingnya memang Tuhan bela. Tuhan bela ya. Tuhan itu ahli strategi catur Bapak Ibu. Jadi kelihatannya rajanya tinggal sendirian gitu, tapi entah kenapa musuhnya saling bunuh. Kira-kira kan begitu ya. Tapi memang raja tetap harus maju. Kalau giliran caturnya udah tiba di giliran kita, mau gak mau harus maju, harus melangkah. Gak bisa kita bilang, oke,
nggak ngelangkah. Ya kalau kita nggak ngelangkah, nggak ada pergerakan caturnya. Kira-kira kan begitu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat ya. Yang keempat yang saya mau bagikan adalah bagaimana sih sebetulnya cara Yosafat itu ketika dia keluar dari pergumulannya ya. Bapak Ibu jangan lupa ya, kalau kita sudah ditolong Tuhan, kalau kita sudah mengalami situasi-situasi yang luar biasa ya, kita minta sama Tuhan, Tuhan ajarin aku Tuhan untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu Bapak Ibu enggak datang sendiri. Mengucap syukur itu seperti latihan. Sama seperti kita latihan berdoa. Mengucap syukur itu bukan cuma kayak, oh jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa enggak. Atau dibilang jangan lupa berdoa ya, itu saya percaya latihan. Daud itu Bapak Ibu dibilang pemazmur paling luar biasa, itu latihan. Pada saat dia ditugasin Bapak yang ngurusin beberapa ternak. Dia udah biasa gitu loh, memuji menyembah Tuhan di padang gurun sendiri. Dia udah biasa bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Mungkin hari kemarau Bapak Ibu, waktu dia lagi gembalain domba bapaknya itu, kemarau. Dia bilang, oh Tuhan Kau yang memelihara ternak bapakku. Mungkin tiba-tiba hanya datang satu angin, belum hujan Bapak Ibu. Datang angin, mungkin dia udah belajar bagaimana bersorak-sorak, ngucapin syukur. Makasih Tuhan buat angin. Aku percaya walaupun belum ada hujan tapi sudah ada angin. Macam mana kalau anak kita begitu ya Bapak Ibu ya? Papa, aku tahu Papa belum bawa hadiahnya, tapi Bapak sudah ngidupin mobil. Wah, aku mau nungguin Papa. Bapak Ibu, datang hujan. Wah, mungkin cara Daud ngucap syukur itu dia mungkin joget-joget dari ini hujan yang datang ngasih minum untuk ternak bapaknya. Mengucap syukur itu harus dilatih. Bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang kecil. Mungkin ini biasa gitu loh bagi orang. Bagaimana kita ngelihat, oh ini sebenarnya bukan hal yang biasa gitu loh. Ini anugerah Tuhan. Bukan karena Tuhan hutang dengan kita gitu loh. Tapi karena kita memang mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Bersyukurlah untuk setiap hal-hal kecil. Lakukan secara spesial gitu loh. Sebagaimana Yosafat, dia lakukan secara spesial. Nggak biasa yang dia lakukan itu saudara-saudara gitu loh. Ketika dia menang dari peperangan itu, dia habis ambil kekayaan dari situ. Hari keempat mereka dibilang berkumpul. Mereka berkumpul sampai-sampai saking luar biasanya pada saat mereka berkumpul di lembah itu. Ada nama untuk lembah itu. Lembah itu dikasih nama lembah pujian. Kalau dia cuma muji-muji biasa Bapak Ibu nggak akan dikasih nama itu lembah. Lembah biasa aja lah pasti. Pokoknya waktu itu dia muji Tuhan. Tapi karena luar biasanya cara dia memuji Tuhan. Sampai-sampai lembah itu dikasih nama. Waktu dia masuk ke dalam Yerusalem, masuk kota Yerusalem, dibilang menyanyi dengan kecapi dan rebana, dibilang. Itu adalah bukti bahwa Yosafat itu mau spesial ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan itu membawa Tuhan itu memperhatikan kita. Dan Tuhan mungkin akan mempersiapkan hal-hal yang baru untuk kita hadapin di hari yang depan. Next. Nah Bapak Ibu ini yang kita boleh catat ya. Ketika waktu itu sudah berlalu, pergumulan sudah berlalu ya, beri penghargaan dan pujian spesial bagi Tuhan. Sebagai penggenapan rencananya. Kan kegenapan rencana Tuhan itu sebenarnya bukan ketika masalah kita selesai Bapak Ibu. Benar gak? Penggenapan terakhir daripada setiap pekerjaan Tuhan itu bukan ketika masalah kita selesai. Final dari rencana Tuhan adalah kemuliaan Tuhan. Bahkan kita diciptakan ini adalah untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi kegenapan terakhir dari pekerjaan Tuhan itu adalah ketika namanya dimuliakan. Jadi kalau kita udah mengalami pertolongan Tuhan, itu belum genap Bapak Ibu. Tapi ketika nama Tuhan dipermuliakan, genap semuanya. Yang kedua, orang boleh memuliakan Tuhan dengan melihat karya Tuhan dalam hidup kita ya. Nah kadang-kadang kan, kenapa ya kita kadang ngelihat ya, oh orang itu kayaknya sih pernah dipakai Tuhan gitu loh. Oh banyak misalnya ada satu peristiwa ya, jemaat-jemaat Tuhan itu bilang, oh luar biasa dipakai Tuhan. Oh nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi suatu ketika kita kadang-kadang mendengar, oh dia jatuh gitu loh.
Bapak Ibu boleh perhatikan ya, kadang-kadang kita juga seperti itu gitu ya. Kita ketika merasa bahwa nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita gitu. Orang itu memuji Tuhan ketika melihat hidup kita gitu. Dan kita kadang-kadang berpikir cukup sampai di situ. Oke Tuhan, aku sudah melakukan tugasku. Padahal menurut Bapak Ibu, siapakah yang sebenarnya harusnya paling mengucap syukur ketika ada satu peristiwa yang kita alami dan Tuhan bekerja di dalamnya? Apakah orang yang menyaksikan peristiwa itu dalam hidup kita atau kita gitu? Saya percaya harusnya kita dong. Nah, jangan kita lupa gitu loh. Meskipun nama Tuhan dipermuliakan di dalam peristiwa yang kita alami, itu gak cukup gitu loh. Butuh mulut kita gitu loh. Butuh hidup kita untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap memuliakan Tuhan. Karena itulah kegenapan terakhir dari pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan namanya gitu. Yang ketiga, jangan sekedar rendah hati ya. Nah, beberapa minggu yang lalu saya suka gitu loh dengan khotbah Pastor Jeffrey. Dan ada satu hal yang saya tangkep gitu ya. Dan saya mau bahagia, ini saking saya senang sekali nangkepnya. Saya pernah bingung dulu waktu Tuhan ngomong begini. Di antara semua manusia yang lahir dari ibu, ada Tuhan ngomong gitu ya. Bapak Ibu boleh baca di Lukas 7. Lukas 7 ayat 28. Dia ngomong begini gitu ya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Nah dulu Bapak Ibu, satu mikir salah apa Yohanes sampai Tuhan ngomong tuh ada orang yang di dalam kerajaan Allah tuh pasti lebih besar dari dia gitu. Saya sempat salah mengerti kepada Yohanes. Dan saya percaya Yohanes gak rugi gitu loh. Saya sempat salah mengerti, Yohanes salah apa Tuhan sampai semua orang di dalam kerajaan Allah pun yang paling kecil pun lebih besar daripada Yohanes. Saya percaya mungkin Yohanes kalau dengerin saya mikir begitu kepada dia, mungkin dia senyum gitu loh, tapi dia gak marah. Nah saya mengerti ya, kenapa ya? Karena di Yohanes 3 ayat 10 atau ayat 30 ya. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes pernah ngomong pada saat dia masih hidup. Yohanes kan hidupnya sejaman dengan Tuhan Yesus. Ini sepupuan Bapak Ibu. Sepupuan, misalnya saya sepupuan sama Bagus gitu. Sama-sama melayani Tuhan. Kalau kita hidupnya berbeda zaman, kemungkinan kita gampang bilang, oh inilah hamba Tuhan yang lebih besar, dia lebih besar dari kita. Tapi kalau hidup sejaman Bapak Ibu, godaan yang dialami sama gitu. Dan Yohanes ngomong apa? Tetapi aku harus semakin kecil. Dan dia harus semakin besar. Bagaimana ya Bapak Ibu ya, kita ngomong sama orang yang sama-sama melayani dengan kita gitu. Kita lagi di puncak popularitas, Yohanes itu ngetop luar biasa Bapak Ibu. Dia punya murid, dia punya pengikut, tiba-tiba dia hidup satu zaman dengan Yesus, sepupunya gitu. Dan dia ngomong, tapi aku harus semakin kecil dia bilang. Dan dia semakin besar. Dan Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti dengar lah, Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus ngomong, di dalam kerajaan Allah, yang paling kecil pun, itu masih lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Di dalam kerajaan Allah ini, di mana Allah bertahta, siapa yang merasa dia rendah hati, itu masih kalah dengan Yohanes. Demikian spesialnya Yohanes. Makanya saya bisa tulis di situ ya Bapak Ibu ya, jangan cuma sekedar rendah hati gitu. Tapi semakin rendah hati lah gitu loh. Karena kalau kita nggak semakin rendah hati, maka Tuhan Yesus nggak bisa semakin besar di dalam hidup kita. Itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Mungkin kita semuanya punya pergumulan yang berbeda-beda ya. Dan saya percaya Tuhan bawa kita dari musim kepada musim. Kita mengucap syukur kalau kemarin kita CBC se-Indonesia sudah mengadakan RS ya. Kabar baik luar biasa ya. Satu kepercayaan yang kita harus dukung ya kalau gembala kita tuh dipilih menjadi bagian dari sinode gitu. Dan itu memang sudah musimnya, itu sudah waktunya Tuhan. Saya percaya ya bukan hanya Tuhan melihat kapasitas Pastor Jeffrey, tapi saya melihat bahwa ini memang Tuhan melihat kapasitas dari City Blessing Palembang gitu loh. Bahwa sudah waktunya Tuhan untuk mempercayakan sesuatu yang lebih besar.
kita tetap selalu dukung, kita harus tetap berdoa supaya Tuhan pimpin. Ada hikmat daripada Tuhan, ada kerendahan hati yang tetap dibawa oleh Pastor Jeffrey dan seluruh seluruh anggota sinode gitu. Demikian yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Mari tutup semuanya Alkitab kita. Kita mau sejenak menyembah Tuhan, membawa syukur kita, iman kita ke hadapan Tuhan. Yes, Lord. Masih ada harapan. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Kudus yang hiburkan dalam perut. Mari Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Oh, berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Masih ada harapan. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya
Berserulah Yesus, berserulah Yesus, Yesus, Yesus. Ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolong dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Ya Tuhan, nama-Mu berkuasa ya Tuhan. Nama-Mu adalah jawaban ya Tuhan. Nama-Mu adalah penyertaan-Mu ya Tuhan. Nama-Mu adalah janji yang Tuhan berikan ya Tuhan. Nama Yesus di dalam hidup kami, kekuatan kami yang terbesar, anugerah kami ya Tuhan, untuk melewati segala pergumulan ya Tuhan. Biar kami boleh datang di dalam nama Yesus kepadamu ya Tuhan. Hati bertemu hati, roh ya Tuhan bertemu roh, muka bertemu muka ya Tuhan. Kami mengalami semua kebaikan Tuhan yang Tuhan telah pernah lakukan di atas kayu salib ya Tuhan. Sehingga kami boleh menerima semua kebaikan Tuhan dan tetap ada oleh karena janji-Mu ya Tuhan, oleh karena satu pengorbanan yang mulia, yang luar biasa, yang besar itu ya Tuhan. Nama itu yang menyertai kami, membawa kami punya kuasa ya Tuhan, menjadi anak-anak Allah, punya kuasa sebagai murid-Mu ya Tuhan, yang menyertai kami dalam segala masa dan musim kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat lawatan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kami segera akan mengakhiri bulan September ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri, untuk setiap berkat yang Tuhan bawa masuk dalam hidup kami dan keluarga kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan bawa dalam bangsa kami ya Tuhan. Kami menyaksikan bagaimana Engkau Allah baik, memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami kembalikan segala pujian syukur kami kepadamu ya Bapa, Tuhan yang layak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua Bapak Ibu yang diberkati katakan amin. Masih Tuhan berkati. Baiklah, kepada yang menyampaikan persembahan saya persilakan. Oke, selamat pagi semuanya, shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Saya yakin dan percaya kita semua belajar sesuatu pada hari ini, amin. Tadi judul perikop khotbah hari ini adalah lawatan Tuhan di dalam situasi yang sulit, yang disampaikan oleh Brother Hannes tadi. Sangat memberkati saya dan seperti mengkonfirmasi dengan apa yang akan saya bagikan pada pagi hari ini sebelum kita mengambil persembahan dan pengumuman. Saya mau bacain di firman Tuhan di Filipi 4 ayat ke-4 sampai dengan yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada kata-kata damai sejahtera Allah yang akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saya dulu pernah tinggal di kota Jakarta kurang lebih 13 tahun lebih. Saya pernah bekerja di sana dan sekali waktu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan supplier printing di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Kebenaran bosnya itu adalah orang Kristen, saudara seiman kita juga.
dari masih jemaat City Blessing di Jakarta. Dan suatu kali bos saya ini memerlukan suatu produk baru, itu dibilangnya UV ink. UV ink ini belum populer di Indonesia, karena tinta UV ini belum banyak dipakai, karena tinta UV ini dipakai dicetak untuk bahan-bahan yang tidak menyerap air. Salah satunya adalah plastik. Jadi tinta UV ini keringnya bukan karena menyerap ke dalam bahan materialnya, tetapi karena pengeringan menggunakan cahaya lampu UV. Salah satu contoh produknya mungkin Anda pernah lihat ya. Ini IKTP Indonesia. Ini bahannya plastik. Jadi tintanya harus bisa nempel di plastik ini. Nah, ceritanya, singkat cerita adalah bos saya memasukkan produk ini dari negara lain, dari Taiwan, which is di Indonesia sudah ada pabrik dari negara lain, seperti dari Jepang dan dari Eropa. Saya waktu itu bekerja, lebih suka naik motor Bapak Ibu Saudara sekalian, ketimbang naik mobil. Jakarta itu macet sekali, jadi saya nggak suka naik mobil. Jadi nggak bisa cepat kemana-mana. Nah, yang saya ingat sekali pada saat itu adalah tantangan dari bos saya, seperti ya Raja Yosafat. Kami ini distributor, bukan pabrik. Kami pemain baru, masih kecil sekali, melawan pabrikan. Ada 3 perusahaan besar di Jakarta yang sudah cukup lama dan bermain tinta UV. Kami sebagai distributor produk ini baru memasukkan produk ini, jumlahnya sedikit. Ini singkat cerita, ini bukan khotbah sesi kedua ya. Jadi saya harus berkompetisi memasukkan produk ini ke banyak perusahaan-perusahaan. Saya sebagai orang yang baru belajar tinta UV juga pada saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya belum berpengalaman memasarkan produk ini. Jadi, terus terang Bapak Ibu, waktu saya datang ke salah satu BUMN di Indonesia, tepatnya di PNRI, saya sempat kaget. Saya datang naik motor, diterima di satpam, mengisi buku tamu dan harus nunggu. Tiba-tiba perusahaan lain datang, pakai mobil, rombongan. Saya seorang diri. Sebagai marketing, sebagai technical sales, saya harus menjelaskan hal yang sama. Jadi marketing sales itu 1 orang. Dan pabrikan itu bawa tim teknikalnya, ada marketingnya, ada tim teknikalnya. Jadi yang mendukung untuk produk mereka bisa dipasarkan. Jadi waktu itu kami sedang berkompetisi di Percetakan Negara Republik Indonesia untuk produk ini, IKTP. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu ya, IKTP ini pernah ada kasus korupsi yang merugikan negara sampai 1,6 triliun ya. Tapi jujur Bapak Ibu, saya tidak terlibat. Puji Tuhan ya. Ya, pernah ditanya, Pak Alfian bisa nggak bantu saya? Kata orang dalamnya Percetakan Negara, cariin produk IKTP ini, plastiknya. Nilai proyeknya Bapak Ibu, ngeri dengarnya, 700 miliar. Saya waktu itu sampai kaki saya itu gemeter. Aduh, bos saya nggak punya. Saya kenalin teman saya nggak bisa sanggup nyuplai. Karena nilai proyeknya terlalu besar. Jadi, singkat cerita, saya cuma memasarkan produk ini. Produk ini sudah saya tawarkan ke Percetakan Negara berulang kali. Dikasih sampelnya, ada 4 warna, cyan, magenta, yellow, sama black, tapi nggak dicoba-coba sama orang Percetakan Negara. Terus berulang kali, kira-kira 1,5 tahun saya harus menawarkan produk ini untuk dicoba. Pak, tolong dicoba. Iya Pak, kita terima katanya. Tapi nggak pernah dipakai. Sedih sekali. Nah, cuma sampai 1 kali waktu Tuhan kasih saya hikmat. Saya kan sedih kadang-kadang ya, datang ke Percetakan Negara tuh kayak nggak ada hasil. Kenapa? Karena berulang kali datang ke sana cuma mentok di satpam, nggak bisa ketemu orang dalam untuk bertanya masalah teknis. Apa sih Pak, kenapa penyebabnya barang kami nggak pakai? Terus sekali waktu saya parkir motor, Tuhan kasih hikmat. Loh, kok bisa langsung ke dalam ya? Saya lihat itu pintu masuk khusus karyawan ternyata. Jadi waktu itu saya akhirnya bisa bikin janji, saya akhirnya tidak harus tertahan di satpam dan saya bisa ketemu dengan orang yang bagian penanggung jawab masalah
untuk tinta IKTP ini. Jadi mereka cuma menanyakan, Pak Alfian mengerti gak soal teknik cetak UV katanya. Saya bilang, Pak, saya mengetahui sedikit karena saya suka membaca literatur tentang UV. Saya bilang, oke, coba Bapak tolong bantu kami mengenai komponennya apa saja yang harus kami persiapkan untuk cetak KTP. Selanjutnya di last minute adalah ketika orang dari perusahaan-perusahaan besar tadi juga ikut bersaing dengan saya kagetnya gini, Pak, kami putuskan tinta Bapak yang dipakai untuk mencetak IKTP. Kenapa? Bukan karena pintar, bukan karena kuat gagah saya. Saya jujur itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena saya takut, saya bawa dalam doa masalah ini. Karena bos saya minta, Fian, kita harus bisa jual produk ini. Padahal saya compete dengan banyak sekali perusahaan besar pada saat itu. Jadi bukan karena saya pintar ngomong atau kita ada menggunakan under table money, nggak ada. Disitulah saya belajar buat kita semua di sini. Seperti Raja Yosafat tadi, Tuhan yang berperang bagi kita. Andalkan Tuhan, jangan pakai kekuatan pikiran kita, akal kita, apapun juga. Terus jangan bersandar kepada manusia. Saya belajar di situ bahwa akhirnya ketika last minute tadi, ketika dari pihak PNN mengatakan, Pak, kami putuskan untuk menggunakan tinta Bapak. Kenapa Pak? Saya tanya alasannya. Apa Pak menyebabkan? Apakah tinta kami lebih baik? Bukan Pak Alfian. Karena Bapak yang mengajarkan kepada kami bagaimana mencetak UV, katanya, menggunakan tinta UV, dia bilang. Puji nama Tuhan. Selama 1,5 tahun saya harus menunggu panjang, saudara. Akhirnya bos saya mendapatkan, dan sampai hari ini tinta ini salah satunya dari perusahaan kita ya, dulu ya. Maksudnya saya berbangga hati adalah sumbangsinya seperti itu. Jadi ingat kata-kata terakhirnya tadi, poin yang keempat, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang mari saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk menyiapkan persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, misi, pembangunan gereja atau persembahan khusus lainnya. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Bapak Sorgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar Tuhan untuk tenang Tuhan ketika kami menghadapi situasi yang sulit. Untuk kami tidak terburu-buru, untuk kami tidak tergesa-gesa, untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, ataupun juga mengandalkan manusia, ataupun mengandalkan hal-hal yang lain Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu, kami sebagai orang percaya, kami mau bersandar sepenuhnya kepada Engkau sebagaimana Raja Yosafat tadi Tuhan. Karena Engkau yang akan berperang bagi kami. Dan pada pagi hari ini sebentar adalah waktu sukacita kami untuk memberikan persembahan kami. Dari apa yang kami miliki Tuhan. Memberi kepada Engkau persembahan persepuluhan kami, persembahan misi kami, persembahan pembangunan gereja kami, ataupun persembahan khusus kami. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan mengucap syukur kepada Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk memberi dengan tidak bersungut-sungut ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang hidupnya oleh iman. Bukan karena apa yang kami lihat, tetapi karena iman Tuhan. Dan kami minta pada Engkau pada saat ini Bapa, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan melipat kali gandakannya 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami Tuhan, akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Tuhan, berkati persembahan kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, ada kotak persembahan di depan, di kiri dan di kanan. Saya undang Bapak Ibu.
Selanjutnya mungkin ada beberapa pengumuman dari gereja pada minggu ini. Silakan. Oke, sekian dari saya pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita arahkan fokus pikiran dan pandangan kita pada surga. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian di dalam ruangan untuk bangkit berdiri. Kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari online, agar kiranya mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan kasih dan berkat dari Allah Bapa kita yang besar, kebenaran dan anugerah yang datang daripada Yesus Kristus, penghiburan dan sukacita yang daripada Roh Kudus, yang akan membawa engkau untuk tetap taat dan setia sampai kedatangan Yesus kedua kalinya, Maranatha, untuk menjemput kita masuk ke dalam persekutuan yang kekal bersama Allah Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu mari kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.